Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pasis. Pada semester 2 ini kita akan mempelajari materi matematika wajib 2 bab. Yang pertama adalah fungsi, komposisi, dan inverse. Yang kedua adalah trigonometri. Kesempatan hari ini Pasis ingin membahas materi yang pertama, yaitu tentang fungsi komposisi. Ya. Nanti di bagian berikutnya ada tentang fungsi inverse dan ada variasi soal. Baik, fungsi, pengertian fungsi sudah kalian pelajari di SMP secara sederhana dalam bentuk diagram panah. Ya, pasti tampilkan kembali. Ini misalkan ada himpunan X, kemudian ini adalah himpunan Y. X dan Y ini dihubungkan oleh satu fungsi, yaitu fungsi F. Nah, biasanya X ini disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian Y disebut dengan range atau daerah hasil. X dipetakan oleh fungsi F ke Y, itu notasinya atau simbolnya sering ditulis seperti ini, Y sama dengan Fx. Terlihat fungsi ini, biasanya fungsi ini tidak hanya disimbolkan oleh F, tapi bisa dengan simbol-simbol yang lain. Contoh misalkan dalam bentuk diagram panah seperti ini sama. Tapi ini kita petakan oleh fungsi, di sini ada muncul fungsinya fungsi G. Nah, ya biasanya yang muncul adalah fungsi F, fungsi G atau fungsi H. Nah, yang seperti ini berarti notasinya bagaimana? Berarti Y sama dengan GX. Paham ya? Nah, yang perlu kalian pahami lebih dasar, yang perlu mendasar adalah tentang manipulasi pengertian fungsi ya dalam bentuk matematika. Kita lanjut. Oke. Nah, pengertian dasar fungsi ini sudah kalian sering lakukan, tapi Pak Sis ulang kembali. Nah, fungsi ini biasanya yang kita pelajari ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, ada pecahan linear. Nah, yang Pak Sis pertemuan ini kita bahas tentang fungsi kuadrat dulu. Nah, fungsi kuadrat sebagai contoh misalkan diketahui ada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x tambah 5. Nah, tentukan nilai berikut. Nah, contoh-contoh berikut ini adalah contoh-contoh dasar yang kalian harus pahami pengertiannya ya. Contoh misalkan F2. Apa artinya F2? F2 ini pengertiannya adalah ya ganti ya. F2 berarti artinya kalau di sini sudah ada fx ya, sudah ada fx, berarti ini namanya sudah fungsi yang sederhana, fungsi dasar. Nanti di sini bisa macam-macam ya, tidak hanya fx tapi nanti x-nya ini bisa diganti x plus 2 atau ini itu bukan fungsi dasar. Kalau ada F2 seperti ini, kita ada fx-nya sudah dijabarkan, artinya x-nya diganti dengan angka 2. Oke, misalkan pasti tulis di sini 2. Ya, sudah ada angka 2, nah x-nya kita ganti dengan angka 2. Nah, ini simbolnya kuadrat. Ya, min 3. Nah, di sini x kita ganti dengan angka 2 ditambah dengan 5 ya. Maka kita hitung. Ya, kita hitung berarti 2. Nah, ini cara berhitungnya adalah pangkatnya dulu. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 2 berarti 8. Min 3 kali 2 berarti 6 ditambah 5. Nah, ini kita hitung. Ya, 8 kurang 6 berarti 2. 2 tambah 5 berarti 7 ya. Oke, berarti pengertiannya apa F2? Pengertiannya adalah ganti X dengan 2. Nah, berikutnya misalkan ada F min 3. Apa artinya F min 3? Berarti ganti X-nya dengan min 3. Oke, pasti ulang kembali. Misalkan 2. 2 kita ganti X-nya dengan min 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada 3 dikali min 3. Nah, hati-hati ya, biasanya kesalahan kalian ini di sini ditanda ya. Jadi nanti kita lihat nih, min 3 pangkat 2, berapa min 3 pangkat 2? Nilainya adalah berapa? Ya. Berarti nilainya 2. Ini nilainya adalah 9 min. Nah, ini hati-hati, min kali min berarti plus 9 ya ditambah dengan 5. Nah, maka nanti di sini kalau kita sederhanakan 2 kali 9 18 ditambah 9 ditambah 5. Maka hasilnya adalah berapa? 18 tambah 9 nilainya 27. 27 tambah 5 nilainya 32. Oke, pengertiannya F min 3 adalah
ganti X-nya dengan min 3. Berikutnya ada lagi misalkan, nah ya di sini ada FA ya. Apa pengertian FA nih? Kebetulan agak mepet ya, tidak apa-apa ya. Nah, kita gambarkan sini ya nih. FA, apa pengertian dari FA? FA berarti X-nya kita ganti dengan A. Nah, berarti nanti 2 ini kita ganti A pangkat 2 min 3A ya ditambah dengan 5. Nah, terlihat di sini tidak ada bentuk yang bisa kita operasikan, maka penulisannya tetap 2A pangkat 2 min 3A ditambah dengan 5 ya. Jadi pengertian dasarnya FA berarti ganti X-nya dengan A. Ya. Ada lagi contoh misalkan FP. Nah, FP apa nih FP? Berarti kita ganti X-nya dengan P ya. Pasti tulis di bawahnya ya. Nah, ini misalkan jadi 2 dikali P pangkat 2 min 3P ditambah 5 ya. Ini juga tidak bisa dioperasikan, pasti tulis di sini misalkan jadi 2P kuadrat min 3P ditambah 5. Paham ya anak-anakku ya? Satu lagi ada pengertian daripada apa pengertian ini. Nah, ini yang sering dimunculkan ini. Nah, contoh terakhir ini nah, ini dia. Ada pengertian X tambah 2. Di sini terlihat X tambah 2 kita sudah punya Fx-nya. Ya, sama pengertiannya. Berarti kita ganti X-nya dengan X plus 2. Oke, baik kita tulis. Berarti nanti di sini jadi 2 dalam kurung ya, lihat X-nya di atas berarti kita ganti dengan X plus 2. Berarti X plus 2 pangkat 2 ya gitu min 3 gitu ya. Nah, ini kita ganti X-nya lagi dengan X plus 2 ditambah dengan 5. Nah, hati-hati ya, penulisan seperti ini kita harus jabarkan ya. Nah, pasti coba membahas di sini. Kalau ada yang seperti ini, kita akan gunakan rumus segini, A ditambah B kuadrat. Ya, kalau ada pangkat 2 kuadrat ini, berarti kalian pahami ini bentuknya selalu nanti A dipangkatkan 2, berarti A kuadrat. Nah, kemudian yang angka 2 dikalikan plus 2A kali B, terakhir jadi nanti B kuadrat. Jadi ini bentuk yang kita pakai ini ya. Gitu ya. Contoh misalkan jadi X plus 4. Nah, kuadrat. Apa nih artinya? Berarti X-nya dikuadratkan, X kuadrat ditambah 2 kali 4, 8 kali X. Berarti sini 8X langsung ya. Nah, terakhir 4-nya dikuadratkan, berarti 16. Gitu ya. Oke, coba kita terapkan rumus yang di atas. Ya, itu namanya sifat jumlah kuadrat. 2-nya biarkan dulu. Nah, ini kita jabarkan berarti X kuadrat ditambah 2 kali 2, 4 kali X berarti 4X plus 4. Nah, ini kurung tutup. Jadi masih ada kurung kurawalnya ya, belum kita jabarkan. Kemudian yang ini hati-hati, ini kalau dibuka seperti ini aja biasa, berarti nanti min 3X min 6 ditambah dengan 5. Oke, ini buka kurungnya lagi ya, buka kurungnya lagi jadi 2X kuadrat ditambah 8X ya, kalikan jangan lupa plus 8 min 3X min 6 ditambah 5 min 1. Oke, dari sini masih ada yang bentuk yang bisa kita jumlahkan ya. Apa nih? Misalkan 8X dengan min 3X. Jadi nanti lebih sederhana lagi. Ini adalah 2X kuadrat ya, ditambah 5X. Kemudian ini 8 min 1 berarti nanti dapatnya plus 7. Oke, ini yang dipinta. Berarti bentuknya adalah 2X kuadrat ditambah 5X plus 7 ya. Nah, ini tolong dipahami nih bentuk yang seperti ini nih ya. Satu lagi misalkan pasti kasih contoh nih, kalau ada 2X min 1 bagaimana nih kalau ada X2 min 1? Ya, berarti 2X dipangkatkan 2 nilainya adalah 4X kuadrat gitu. Nah, ini 2 kali min 1 kali 2X, berarti nanti sini min 4X. Dan terakhir min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Ya, ini bedanya kalau ini plus, semuanya plus. Kalau ini min, nah di tengah-tengahnya ini nilainya min ya. Itu bedanya, diperhatikan. Tapi rumusnya ini ya, 2A kali B. Nah. Oke, yang seperti ini harus paham. Ini nanti kita akan berinteraksi ya selama mempelajari fungsi komposisi, bentuk-bentuk yang seperti ini. Berikutnya misalkan contoh
Contoh kedua, ya. Nah, contoh kedua muncul fungsi linear, pecahan linear. Jadi nanti muncul bentuknya pecahan. Nah, tapi dalam bentuk linear. Nah, kita akan bahas, sering sekali nanti menemukan soal seperti ini, baik di dalam ujian nasional maupun ujian sekolah. Oke, misalkan apa nih pengertian G4? Ya, G4 tadi sama ya, berarti ganti X-nya dengan angka 4 pada fungsi G. Nah, kalau ini kan pada fungsi F, kalau ini pada fungsi G. Kita lihat nih, apakah fungsi G-nya sudah GX? Oh, sudah, berarti tinggal langsung masukkan saja. Oke, jadi kita jawab ya, ini tinggal 2, di atasnya ada 2. Nah, ganti X-nya dengan angka 4, ditambah dengan 4 gitu ya, per ini 3 kali 4 dikurang 5. Oke, ini boleh menulis di bawah, misalkan ini 2 kali 4 langsung 8 ditambah 4, yang ini adalah 12 dikurang 5. Oke, kita hitung 8 tambah 4 nilainya 12 per 7. Ya, pengertiannya G4 berarti artinya X ganti dengan angka 4. Ya. Berikutnya ada lagi gini. Ada lagi G2X tambah 3. Nah, ini juga sama nih ya. Dasarnya sama ya, karena GX-nya sudah bentuk dasar GX, jadi tidak usah diubah-ubah, tinggal kita lihat ada X-nya ganti dengan 2X plus 4. Oke. Berarti 2 dalam kurung, di sini 2X ditambah 3, ini plus 4. Nah, ini kurung kurawal, ini 3, nah kurung kurawal lagi, ini jadi 2X ditambah 3 min 5. Oke, maka nanti hasilnya ini tinggal buka kurungnya lagi, kita sederhanakan. Jadi 4X ditambah 6 min tambah 4 per ini berapa? 6X ya. 6X ditambah 9 min 5. Maka bisa sederhanakan, mana yang sederhanakan? Nah, yang 6 tambah 4. Nah, 4X nya nggak ada temannya, berarti 4X ditambah 10 per yang ini 6X, tidak ada yang sejenis lagi, yang ini ditambah dengan 4. Nah, ini yang nilai dipinta. Oke, sama ya pengertian dasarnya. Kalau ada seperti ini, kalau ada GX-nya sudah bentuknya sederhana, GX tinggal mengganti-ganti saja. Baik. Nah, baik, berikutnya kita akan bahas ke variasi soal. Ya, variasi soal ini ya tadi bentuk-bentuk dasar. Nah, nanti muncul di dalam soal-soal ulangan atau soal-soal ujian. Ya, variasinya perlu kalian variasi soal ini perlu kalian pelajari. Oke, kita lanjut. Misalkan, nah ada contoh seperti ini. Contoh nomor 3. Ada fungsi fx. Nah, ini fungsinya fungsi linear ya. Kemudian dengan domainnya dalam bentuk notasi himpunan ya, notasi himpunan x lebih besar sama dengan min 1 atau x lebih kecil daripada 2. Tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana menjawabnya? Ya, kalian pahami dulu ya, yang dimaksud dengan domain ya, domain dalam bentuk notasi seperti ini apa? Berarti x-nya apa saja nih? Lebih besar sama dengan min 1, berarti min 1 masuk, ini juga 0 gitu ya, angka 1, kemudian angka 2 nya masuk Kak. Nah, ada sama dengannya, berarti 2 nya juga ikut gitu ya. Nah, jadi pengertiannya, kita akan mencari nih nilai-nilai pemetaan dari nilai x ini ya. Contoh misalkan, kita ambil berarti x sama dengan min 1, berarti kita punya fungsi f min 1. Nah, ini dicari nih ya, f min 1 ya, f min 1 nya apa ya, boleh gua nanti penulisannya seperti ini misalkan. Nah, jadi nanti ini nx sama dengan min 1, kalau daerah hasil kan nilainya y, jadi kita tulis y sama dengan pengertiannya berarti f min 1. Nah, tadi pengertian yang dasar ya, ganti x nya dengan min 1, berarti 5 kali min 1 min 2, jadi nanti nilainya min 5 min 2 gitu ya, sama dengan adalah min 7. Berikutnya ada lagi x sama dengan 0. Jadi dengan cara yang sama, y sama dengan pengertiannya berarti f0. Ganti berarti 5 kali 0 min 2. Maka hasilnya 0 dikurang 2 sama dengan berapa? Berarti min 2. Ada lagi yang x sama dengan 1 ya. Berikutnya berarti daerah hasilnya adalah f1. Kita ganti 5 kali 1 ya, 5 kali 1 min 2, berarti nanti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, sampai sini paham? Sudah selesai belum?
Ternyata ini kan ada min 1, 0, 1, dan 2. Satu lagi berarti X sama dengan 2. Y sama dengan berarti F2 ya. Berarti F2 adalah 5 kali 2 min 2. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Baik ya. Jadi nanti kalau dibuat daerah hasil ya, daerah hasil. Nah, nanti bisa saja menuliskannya seperti ini, diurutkan. Nah, mana yang paling kecil nih? Berarti angka min 2, bukan angka min 2. Yang paling kecil adalah angka min 7, dituliskan min 7, ada min 2, kemudian ada lagi angka 3, ada lagi angka 8. Bisa juga nanti ya range itu atau daerah hasil dituliskan dalam bentuk Y gitu ya, dalam bentuk Y. Nah, ini dalam bentuk Y. Nah, dalam bentuk Y ini biasanya di sini tulis di sini yang paling minimum, yang ini yang max. Tulis aja yang max. Nah, terlihat di sini mana? Yang minimum adalah min 7, yang max adalah 8. Berarti nanti min 7 sampai dengan 8. Nah, jadi nanti penulisan daerah hasil bisa dalam himpunan atau dalam bentuk notasi himpunan yang lain seperti ini. Paham ya? Jadi nanti kalau pilihan ganda kalau ada yang seperti ini ya paham, yang ini juga paham. Berikutnya kita lanjut contoh variasi soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Kalau ada soal yang seperti ini bagaimana? Ya, kita jawab. Di sini yang ditanyakan ya, kalau ada soal seperti ini GX-nya sudah bentuknya sempurna. Jika GA sama dengan 8. Jadi kita ada keterangan GA sama dengan 18, maka berapa nilai A yang memenuhinya? Jadi nanti kita tuliskan di sini GA sama dengan 18. Nah, pengertiannya nanti yang dasar tadi GA apa artinya A. Kita lihat GX-nya kan sudah sederhana ya. Sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Ini GX, sudah ada GX. Berarti GA apa pengertian GA tadi? Ganti X-nya dengan A. Nah, maka nanti di sini tinggal 4, ganti X-nya dengan A. Kita jabarkannya sebelah kiri ya, ruas kiri min 2 sama dengan 18. Maka nanti ini biasa berarti 4A ya, pindah ruas jadi 18 ditambah 2. Berarti nanti 4A sama dengan 20. Berarti A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke, paham ya? Oke, berikutnya lagi misalkan contoh yang lebih kompleks. Misalkan tadi kan ada fungsi linear ya, nah munculkan fungsi kuadrat. Nah, ini juga sama caranya ya, perhatikan. Nah, ini kita berawal dari apa pengertian yang diketahui. HP sama dengan 7, dengan HX-nya sudah ada. Ini fungsinya fungsi H berarti ya. Berarti H dalam kurung P sama dengan 7. Kita ambil dulu keterangan yang ada. Nah, kita jabarkan yang ruas kirinya. Apa pengertian daripada HP? Nah, terlihat di sini ada fungsi HX, berarti X-nya ganti dengan P ya. Jadi kita jabarkan aja langsung. Ganti X-nya berarti dengan P, berarti P kuadrat min 2P gitu ya. Min 8 sama dengan 7. Sampai sini paham? Nah, yang seperti ini muncul persamaan kuadrat nih. Hati-hati nih, persamaan kuadrat di pangkat 2. Kalau di sini kan hanya pindah ruas. Jadi persamaan kuadrat. Kita jadikan 0 dulu, P kuadrat min 2P min 8 min 7 sama dengan 0. Ya, jadi nanti sederhanakan P kuadrat min 2P min 15 sama dengan 0. Nah, mungkin masih ingat yang kemarin ya. Banyak sekali di sini ketemu kuadrat, berarti kita tinggal difaktorkan. Nah, difaktorkan sama dengan 0. Masih ingat ya? A kali C. Nah, di sini pasti tulis A-nya adalah 1, C-nya min 15. Berarti min 15. Cari perkaliannya, yang dijumlahkan nilainya min 2. Berarti sini karena ini nilainya min, berarti bisa ketemu min 5 dengan angka 3 ya. Kalau dijumlahkan ini nilainya adalah ya, ini kalau dijumlahkan nilainya adalah min 2. Dijumlahkan nilainya min 2. Oke. Nah, di sini biasanya pakai metode A kali C, berarti di sini tulis apa nih? X apa P? Oh, di sini tulisnya adalah kita tulisnya adalah P ya. Nah, tulisnya P, berarti P di sini P. Oke, jangan lupa ya. Di sini berarti min 5. A-nya adalah 1, berarti min 5 per 1. Yang ini min, bukan min tapi plus 3. Kayak per 1. Karena per 1 tidak masalah. Langsung aja P min 5 sama dengan 0. P sama dengan 5. Yang ini P plus ya, ini atau 3 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 3. Oke, jadi apa jawabannya? Ada 2 ya jawabannya. Berarti P sama dengan 5 dan P sama dengan min 3. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hal ini bisa kalian pahami. Ini baru pengertian dasar tentang fungsi, kita belum masuk ke dalam
fungsi komposisinya. Jadi kita coba pahami tentang fungsi komposisinya. Kita lanjut ya. Nah, di materi kelas 10 ini fungsi komposisi ya. Kalau tadi masih materi SMP, nah sekarang sudah masuk materi SMA. Oke, fungsi komposisi, pengertian fungsi komposisi adalah menggabungkan. Jadi menggabungkan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru ya. Jadi kalau tadi masih satu fungsi operasinya, nah kalau sekarang sudah ada dua fungsi menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, penggabungan tersebut disebut dengan komposisi fungsi dan hasilnya disebut dengan fungsi komposisi ya. Oke, secara diagram panah nanti seperti ini, secara diagram panah. Kalau kita lihat, ini ada fungsi, ada himpunan A ke B ya, nanti oleh fungsi F. Kemudian dari B ke C oleh fungsi G. Nah, di sini sudah ada dua operasi fungsi, ada fungsi F dan ada fungsi G. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau ini kan ada dua jalan dari F ke G. Bagaimana caranya kalau langsung ya? Kalau langsung misalkan dari X langsung ke Z. Ya, penulisan dari X langsung ke Z, nulisnya bukan F OG ya. Nah, O-nya itu operasi dua fungsi, jadi nulisnya bukan FOG tapi nulisnya dari yang terakhir. Jadi penulisannya adalah GOF. Dalam matematik penulisannya yang terakhir dulu, pengertiannya GOF. Nah, yang seperti ini, maka fungsi yang memetakan dari A ke C secara langsung, tadi tidak dari A ke B, B ke C, tapi kita langsung dari A ke C. Nah, adalah komposisi fungsi F dan G, ditulisnya adalah GOF. Pengertian GOF adalah G dalam kurung Fx ya. Nah, nanti kita akan lebih jauh membahas tentang fungsi komposisi ini. Tapi pengertian dasarnya seperti ini ya. Jadi kalau ada operasi F, G, penulisannya berarti GOF. Pertama kalau misalkan ini G, misalkan ini pasis tulis ini G. Ini G berarti ini F. Nah, maka nanti ini penulisannya adalah FOG gitu ya. Bisa juga nanti kalau ini H, ini G, apa nih penulisannya nih ya. Penulisannya berarti nanti yang terakhir dulu berarti G O H ya. Oke, baik, coba kita ke bentuk manipulasi matematikanya dalam bentuk komposisi. Fungsi komposisi secara umum dirumuskan ada dua, ada FOG X, artinya F dalam kurung GX, ada dua GOF X, atau dalam G sama dengan FX. Sifatnya FOG dengan GOF ini nilainya berbeda, ya, sifat komposisi berbeda, jadi tidak sama. FOG atau GOF tidak sama ya. Baik, contoh soal misalkan, ada seperti ini contoh soal. Ya, kita jawab dulu. Nah, apa nih yang dimaksud dengan GOF? Oke, kita jawab yang pertama. Yang A, GOF X. Nah, GOF X dirumuskan G dalam kurung Fx. Nah, yang gitu ya. Nah, berarti artinya fungsi F masuk ke G, ya, yang sebelah kanan masuk ke kiri. Nah, ini kalau kita jabarkan secara matematik, G dalam kurung Fx-nya ada tidak? Nah, Fx-nya apa nih? Nah, ini dia Fx-nya. Fx-nya ini ya, berarti nanti G dalam kurung 3x min 1. Nah, ini kembali lagi ke pengertian dasar. Ada nggak fungsi G-nya? Nah, fungsi G-nya sudah ada nih, fungsi G-nya ya. Ini fungsi G-nya ya. Ini fungsi G-nya sudah ada, lengkap. G-nya sudah dasar. Nah, ini G 3x min 1. Berarti artinya yang ada di sini X-nya ganti dengan 3x min 1. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini dijabarkan jadi 2 dalam kurung 3x kuadrat min 1 pangkat 2. Belum selesai karena di sini plus 5 ditambah dengan 5. Baik, pasis jabarkan di sini di atasnya ya. Kemudian GOF X ya. Kalau penjabaran ini bagaimana? Pangkat 2-nya dulu ya dijabarkan, masih ingat tadi ya. Ini 2 kita jabarkan pangkat 2 jadi 3x kuadrat. Oh, maaf, ini bukan kuadrat. Ya, ini ada. Nah, ini 3x min 1 kuadrat. Kalau dijabarkan bagaimana? Masih ingat tadi? Ya, 3x dijabarkan jadi 9 ya, 9x kuadrat. Nah, ini angka 2 kali min 1 kali 3x berarti hasilnya nilainya min ya, kan dikalikan. 2 kali 1 kali 3x berarti 6x. Ya.
Nah, berarti min 1 dipangkatkan 2 berarti plus 1 ditambah dengan 5. Ya, ini juga belum selesai, buka kurungnya. Berarti 18x kuadrat min 12x ditambah 2 plus 5. Ini juga belum selesai, masih bisa ada nih jumlah. Ada nih, 2 tambah 5. Berarti nanti 18x kuadrat min 12x plus 7. Nah, ini nilainya. Sampai sini paham ya? Ini pengertian dari GOF. Jadi kita dapatkan GOFX adalah ini 18x kuadrat min 12 tambah 5. Baik, yang kedua, yang B. Yang B, apa pengertian dari FOG? Nah, FOGX. FOGX berarti F dalam kurung GX, ya. Nah, kita jabarkan nih, berarti F GX-nya apa? GX-nya adalah GX-nya mana GX-nya? Oh, ini dia GX-nya. Nah, ya, GX-nya itu ya. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kesalahan nih. Lihat GX-nya. GX-nya adalah 2x kuadrat. Berarti 2x kuadrat ditambah dengan 5. Nah, ini pengertian dasar tadi tuh. Apa pengertiannya? Lihat fungsi F. F-nya ada. Oh, ini dia F-nya. Jadi 3x min 1, x-nya ganti dengan ini. Oke, kita jabarkan. Jadi 3, x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah 5. Ini ya, 3x. Oh, ada min 1-nya, berarti min 1. Ini tidak ada pangkat 2-nya, berarti biasa buka kurungnya. Jadi 6x, ini tinggal kalikan gitu ya. 6x kuadrat ditambah, hati-hati nih, 3 kali 5 berarti 15 min 1. Ya, mas bisa kita sederhanakan, 6x kuadrat plus 14. Nah, ini nilainya. Oke, paham ya? Baik, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Nah, kita sedikit ke variasi soalnya. Oke, bisa dicatat. Oke. Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini lebih variasi. Nah, oke. Nah, yang seperti ini ya. Bagaimana menjawab contoh nomor 2? Kita jawab ya. Yang A. Kalau ada soal yang sudah ada nilainya GOF2. Nah, nih, perhatikan anak-anak ya. Ya, GOF2. Di sini tidak diminta rumusnya. Kalau GOFX itu rumus ya, tapi di sini dipinta adalah GOF2. Ada nilainya. Berarti di sini sudah ada nilainya. Nah, pengertian dasarnya dari suatu fungsi ya. Nah, ini tinggal nanti pengertiannya kan di sini dari fungsi sebelah kanan masuk ke kiri. 2 masuk ke F. Nah, 2 masuk ke F. Jadi awalnya kita cari dulu apa nilai F2. Nah, F2 apa nilainya F2? Nah, kita lihat apa pengertian F2. Kita lihat fungsi Fx. Nah, ternyata di sini 2x min 1. Jadi ganti dengan angka 2. 2 kali 2 min 1. Jadi nanti nilainya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Belum selesai. Nanti dari F, nih, dari F masuk lagi ke G. Ya, apa yang dimasukkan? Tadi hasilnya F2 berapa? 3. Berarti nanti 3 dimasukkan lagi ke G. Berarti nanti pengertiannya G3. Gitu ya. Nah, G3 lihat di sini berarti sudah ada fungsi GX-nya. Nah, berarti tinggal ganti aja. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ganti min 2. Ini nilainya 9 ditambah 9 min 2 sama dengan berapa nih? 18 kurang 2 berarti nilainya 16. Oke. Nah, jadi nanti ada 2 langkah ya kalau di sini. Jadi tidak perlu kita mencari rumusnya dulu. Langsung aja masukkan. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya yang B. Yang B di sini ada FOGP. Ya, FOGP sama dengan 3. Nah, kalau yang seperti ini FOGP sama dengan 3, berarti wajib kalian cari dulu pengertian FOGX, ya. Jadi cari dulu pengertian FOGX. Apa pengertian FOGX tadi? Berarti F dalam kurung GX. Ya, maka nanti F GX-nya apa? GX-nya adalah X kuadrat ditambah 3X min 2. Maka nanti ini masukkan ke fungsi F. Berarti 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 3X min 2 min 1. Kita jabarkan ya. Berarti nanti dapat 2X kuadrat buka kurungnya tambah 6X min 4 min 1. Jadi dapat 2X kuadrat plus 6X min 5 gitu ya. Baik. Nah, jadi nanti keterangan yang ada adalah FOGP ya sama dengan 3. Nah, karena di sini FOG-nya sudah ada fungsinya nih. Ya, kalau tadi kan belum ada tuh FOG mau masuk kemana. Nah, kalau di sini FOGX sudah ada, berarti ganti dengan P.
Ya, seperti contoh variasi soal yang tadi ya. Jadi nanti 2P kuadrat ditambah 6P min 5 sama dengan nilainya 3. Oh, muncul bentuk pangkat 2 lagi. Jadi kita jabarkan 2P kuadrat tambah 6P min 5, ini min 3 jadikan 0 ya. Kita sederhanakan jadi 2P kuadrat tambah 6P min 8 sama dengan 0. Nah, ini nanti kita bisa sederhanakan boleh nih karena bisa dibagi 2. Ini kita bisa bagi 2. Jadi P kuadrat ditambah 3P min 4 sama dengan 0. Ini biasa ya difaktorkan A kali C. Sebelum A kali C kalian taruh di sini P, taruh di sini P. Ya, pasti tulislah nanti sini ya. Berapa nih A kali C-nya? Ya, boleh nanti A kali C-nya A dikali C sama dengan A min 4. Perkaliannya berarti bisa min 4 plus 4 dikali min 1 gitu ya. Ya, supaya min, berarti nanti P-nya adalah dapat sini plus 4 min 1. Jadi nanti P plus, oh hati-hati, oh ya, A-nya 1 ya, karena sudah disederhanakan, A-nya 1 berarti betul, berarti P plus 4 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 4. Atau satunya lagi berarti P min 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan 1. Oke, maka berapa nilai P? Ada 2 ya, P min 4 dan P 1. Baik anak-anakku, tolong dipahami, diulang-ulang lagi video yang Pasis berikan ini. Ini adalah modal dasar untuk kalian memahami tentang fungsi komposisi. Nah, silahkan kerjakan, pahami yang latihan soal ini. Ya, sekali lagi tidak ada siswa yang pintar, yang ada adalah siswa yang selalu mengulang-ulang materi yang diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi kepintaran atau kecerdasan itu selalu akan kalian peroleh kalau kalian mengulang materi matematinya dengan cara latihan soal. Ini ada 3, tolong materi ini nanti kalian catat, kemudian soalnya juga kalian kerjakan, kirim di tugas keterampilan semester genap. Sekali lagi di semester genap ini yang Pasis nilai adalah keaktifan kalian untuk mengerjakan catatan dan latihan-latihan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pasis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.